Daryl, sontak semua berbarengan menyebut nama pemuda itu karena kaget dengan sosoknya yang tiba-tiba saja hadir di acara makan malam ini. Kenapa? Kenapa kalian semua kaget? Tanya Daryl santai. Ia langsung melirik ke arah kekasihnya, sambil memberikan satu kedipan nakal pada Farah. Perasaan Farah tiba-tiba bercampur aduk. Ada kaget, ada kesal karena Alvin. Dan ada senang juga karena penyelamatnya datang. Daryl menyapa kakek dan neneknya terlebih dahulu, lalu kepada tante dan omnya, juga pada dua saudari sepupunya. Daryl datang tentu tidak dengan tangan kosong. Seperti biasa, ia membawa buket bunga besar, tapi bukan buket bunga biasa. Kali ini buket tersebut didominasi warna abu-abu. Lebih tepatnya buket yang isinya berlembar-lembar uang pecahan $100. Buat kamu, ucap Daryl seraya menyerahkan buket uang dolar tersebut pada Farah. Farah langsung sumringah menerimanya. Terima kasih sayang, ucap Farah sambil tersenyum bahagia. Wow, semua terkagum-kagum melihat buket uang yang diberikan Daryl untuk Farah tersebut. Tapi tentu saja tidak dengan Alvin. Alvin tampak menyeringai, tak suka dengan apa yang ia lihat di depan matanya ini. Sepertinya uang di dalam satu buket itu cukup untuk dibawa ke showroom mobil. Bisa dapat mobil baru kan kak? Celetuk Alesya yang juga ikut kagum dengan buket uang dolar yang sangat cantik itu. Farah terbelalak mendengar kata-kata Alesya. Ia beralih menatap Daryl yang telah duduk di sebelahnya, seperti bertanya lewat pandangannya. Mencari persetujuan apakah yang dikatakan oleh Alesya itu benar. Jumlah uang dalam satu buket ini bisa membeli satu mobil baru. Daryl tak mengerti arti kode tatapan itu. Ia cuma membalas Farah dengan senyum lebarnya. Farah melirik lagi buket uang yang ia pegang di tangannya. Buket ini ukurannya cukup besar. Kalau satu lembarnya saja jumlahnya $100, maka tak menutup kemungkinan apa yang dibilang oleh Alesya itu benar. Farah bisa membawa satu buket uang ini untuk ke showroom mobil. Farah masih berbahagia karena mendapatkan buket uang dolar ini. Jiwa materialistis semakin menggebu-gebu di dalam pikirannya. Jadi tak masalah kalau harus putus dengan Alvin. Sementara Farah kini bisa mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik dan lebih kaya daripada Alvin. Lantas Daryl beralih pada kekasih sepupunya yang ikut serta dalam makan malam ini. Dapat Daryl lihat bagaimana ekspresi Alvin yang terlihat sangat keki dengan kehadiran Daryl, apalagi membawa buket uang dolar yang jumlahnya tak main-main. Jadi ini pacar Alena? Tanya Daryl sambil menatap Alvin dan memberi senyuman seramah mungkin pada laki-laki itu. Daryl bukan pertama kali bertemu dengan Alvin. Pernah sekali ia berpapasan dengan Alvin saat laki-laki ini ke apartemen Farah untuk mengambil barangnya yang tertinggal di sana. Mungkin Alvin tak ingat dengan Daryl, tapi Daryl tentu tak akan mungkin melupakan sosok laki-laki yang usianya jauh lebih dewasa daripada Daryl ini. Laki-laki yang sudah meninggalkan Farah dan malah berpacaran dengan sepupu Daryl. Alvin membalas senyuman dari Daryl itu dengan sedikit canggung. Kemudian Alena segera memperkenalkan pacarnya pada Daryl. Iya, ini pacarku yang pernah aku ceritakan itu. Namanya Alvin, ucap Alena pada Daryl. Ia lalu beralih pada pacarnya. Nah, Hani, ini sepupuku yang melanjutkan perusahaan Grandpa. Dia menjabat sebagai CEO di Harrison Corporation. Namanya Daryl. Daryl lantas mengulurkan tangannya duluan pada Alvin. Dan dibalas oleh laki-laki itu walaupun awalnya sedikit ragu. Senang bertemu dengan Anda. Kenapa sepertinya nama Anda tidak asing di telinga saya? Ucap Daryl, dengan wajah yang seperti mengingat-ingat sesuatu.
Saya juga senang bisa bertemu dengan seorang CEO muda di perusahaan besar seperti Anda. Kalau nama Alvin memang ada banyak yang memiliki nama tersebut, makanya seperti sering mendengar nama itu, terang Alvin. Sebisa mungkin ia terlihat santai di depan Daryl. Daryl tampak menganggukkan kepalanya, tak protes dengan asumsi yang Alvin katakan. Walaupun sebenarnya maksud dari Daryl adalah untuk menyinggung laki-laki ini. Kenapa Daryl tidak bilang kalau mau ke Bali malam ini? Tanya kakek Daryl tiba-tiba. Surprise Grandpa, jawab Daryl. Sekalian mau jemput Farah. Jemput Farah? Nenek Daryl tampak mengerutkan dahinya. Kenapa Farah dijemput? Farah masih betah di Bali kok, protesnya. Iya, Farah betah di Bali, Ma. Tapi Daryl yang gak betah kalau jauh-jauh sama Farah. Bener gak? Ledek Tante Daryl. Daryl langsung mencetikkan jarinya. Betul banget, Aunty. Gak enak banget kalau kita berjauhan. Sehari rasanya sebulan. Malah Grandma minta Farah untuk stay sebulan di sini. Kan rasanya seperti setahun. Daryl yang tersiksa. Habisnya Grandma gak punya temen ngobrol. Dengan adanya Farah di sini, jadi Grandma punya temen ngobrol dan jalan-jalan lagi. Keluh nenek Daryl dengan wajah yang sedikit sedih. Anak, menantu, dan cucunya seketika itu merasa bersalah karena telah menyia-nyiakan perempuan lanjut usia ini. Walaupun banyak uang, tapi tetap merasa kesepian di hari tuanya. Maaf, Ma, setelah ini kami janji akan lebih memperhatikan Mama dan Papa. Alesya juga sudah tamat, jadi bisa lebih sering mengunjungi Grandpa dan Grandpa. Iya kan? Alice meminta persetujuan pada putri bungsunya. Alesya mengangguk. That's right, Grandma. Alesya bakalan sering ajak Grandma ngobrol dan jalan-jalan. Jadi Kak Farah bisa balik lagi ke Jakarta. Alena juga akan mengunjungi Grandma dan Grandpa setiap weekend. Kalau hari kerja tentu Alena tidak bisa menjamin untuk berkunjung. Grandma dan Grandpa pasti mengerti kan, ucap Alena menimpali. Oke, jawab nenek Daryl dengan lirih. Farah boleh balik dengan Daryl, asalkan kalian janji untuk lebih sering kunjungi kami. Anak dan cucunya mengangguk menyetujui. Kakek Daryl juga tampak senang mendengarnya. Memang benar, uang saja tidak cukup untuk membuat hati kita bahagia. Berkumpulnya keluarga yang harmonis mungkin bisa melengkapinya. Tapi hal inilah yang jarang didapat oleh keluarga ini. Semua terlalu sibuk dengan urusan dan pekerjaannya masing-masing, sehingga lupa dengan adanya dua orang lanjut usia yang butuh perhatian. Makan malam ini berlangsung dengan lancar, sampai akhirnya Alice dan suaminya berpamitan untuk pulang. Sedangkan si bungsu Alesya memilih untuk ikut bersama nenek dan kakeknya karena hendak menginap di rumah mereka. Sementara Alvin sedari tadi tak berani menatap langsung ke arah Farah. Ia hanya mencuri pandang sesekali, karena terlihat jelas kalau Farah tampak bahagia dengan keluarga Daryl. Saat Alena pergi sejenak untuk bertemu dengan manajer resto, dan Daryl permisi sebentar untuk ke toilet, disinilah saat dimana Farah dan Alvin menunjukkan sikap dingin masing-masing. Tapi Farah gemas, ada rasa kecewa yang besar pada Alvin karena telah membohonginya. Aku kira kamu sedang sibuk dengan kuliahmu. Ternyata sibuk dengan pacar baru yang anak orang kaya di Bali. Alvin menyeringai. Lalu apa bedanya dengan kamu? Kamu juga sibuk dengan pacar barumu yang lebih kaya dariku. Bahkan usianya pasti jauh lebih muda dari kamu. Dia itu adik sepupu Alena. Bahkan Alena sendiri lebih muda dari kamu. Gak nyangka, ternyata demi uang biarpun usianya lebih muda, kamu tetap mau. Tampak jelas Alvin meremehkan Farah. Farah mengepalkan tangannya kuat-kuat. Kalau saja ini bukan di hotel milik keluarga Daryl, mungkin Farah tak segan melempar sepatu high heelsnya ke kepala Alvin. Tapi Farah tak mau merusak sepatu high heels yang berhiaskan berlian itu ke Alvin. Yang ada nanti Farah malah jadi rugi karena sepatu mahal pemberian Daryl bisa rusak. Daryl balik dari toilet dan melihat ketegangan di antara kedua mantan kekasih ini. Ia cepat-cepat mengajak Farah untuk pergi duluan.
dan berpamitan pada Alvin dan juga pada Alena yang kebetulan juga sudah kembali dari bertemu dengan manajer resto di sana. Kami duluan, harus siap-siap juga karena besok akan kembali ke Jakarta. Pamit Daryl pada Alvin dan Alena. Alena mengangguk. Sampai jumpa lagi. Nanti giliran aku yang ke Jakarta untuk mengunjungi kalian ya. Kebetulan keluarga Alvin juga ada di Jakarta. Daryl dan Farah tentu sudah tahu. Mereka hanya menyunggingkan senyum mereka pada pasangan kekasih di hadapan mereka ini. Daryl pun menarik pinggang Farah dan merangkulnya dengan posesif. Segera mengajak Farah untuk pergi dari mereka. Thank you, kamu datang tepat waktu. Kamu pasti sudah tahu dia kan? Kata Farah saat mereka berjalan beriringan menuju ke kamar Farah. Tentu tahu, dia mantan kamu yang mengaku hendak melanjutkan kuliahnya di London kan? Farah mengangguk membenarkan. Kamu pernah berpapasan dengan dia waktu di apartemenku kan? Daryl lalu memegang tangan Farah dengan erat. Mau aku beritahu sesuatu yang menarik? Apa? Aku yang mengatur semua ini. Aku yang mengatur supaya Alena datang bersama dia. Farah menghentikan langkahnya, tepat beberapa meter sebelum sampai di lift. Dan Daryl juga jadi ikut menghentikan langkah kakinya. Maksudnya bagaimana? Aku sudah tahu kalau Alena berpacaran dengan Alvin, mantan kekasihmu. Aku tahu dari postingan Instagram milik Alena. Dan beberapa hari yang lalu aku dan Alena sempat melakukan panggilan video call. Aku yang meminta Alena untuk mengajak kekasihnya juga ke acara makan malam yang keren merencanakan ini. Dan aku datang kemari juga bagian dari rencanaku, supaya makin menyempurnakan rasa kesal mantan kamu itu. Dia harus tahu, kalau setelah kamu putus darinya itu, kamu bisa mendapatkan aku yang jauh lebih baik dan lebih kaya dari laki-laki itu. Farah ternganga sesaat, seperti tak percaya kalau ternyata ini semua rencana Daryl. Biarpun sebenarnya bertemu Alvin membuat hati Farah panas, tapi beruntungnya ada Daryl yang datang sebagai penyejuk, terutama dengan buket uang dolar ini, yang makin menyejukkan mata dan hati Farah. Sejurus kemudian Daryl tampak melirik sekilas ke arah yang sedikit jauh di belakang Farah. Tampak Alvin yang berjalan sendiri tanpa Alena di sebelahnya, entah mencari apa. Tapi melihat itu, seketika Daryl memiliki ide gila lainnya. Ia mendorong tubuh Farah sampai punggung perempuan itu menyentuh dinding di koridor sana. Dan dengan hitungan detik ia menyatukan bibirnya pada bibir Farah, memberi decapan hangat sekaligus melepas rindu karena sudah beberapa hari tidak bertemu. Tak ada orang lain yang melintas ataupun melihat pelepasan rindu mereka itu. Hanya Alvin yang tak sengaja melihatnya dari jauh dan berhasil membuat laki-laki itu semakin panas dan geram.